في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Musa alaihissalam dan sang murid yang meragukan ketidakadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seorang pemuda yang masih cukup belia. Dalam perjalanan, ia tampaknya begitu kehausan dan kelelahan. Maka ketika tiba di suatu sumber air yang begitu bening dengan tanaman begitu rindang di sekelilingnya, pemuda itu menghentikan kudanya dan turun di tempat tersebut. Ia istirahat dan berbaring di bawah rerindingan, lalu meletakkan sebuah bungkusan di sampingnya. Matahari begitu terik, namun karena di situ sangat teduh, hingga tanpa sadar pemuda itu tertidur pulas setelah memuaskan dahaga di kerongkongannya dengan meminum air bening di sumber air tadi. Ketika ia terjaga, matahari sudah mulai condong. Ia sedang mengejar waktu karena ibunya sakit keras. Tampaknya ia anak seorang yang kaya raya, terlihat dari pakaiannya yang mewah dan kudanya yang mahal. Dengan tergesa-gesa ia melompat ke punggung kuda dan bungkusannya tertinggal, karena ia hanya berpikir untuk segera tiba di rumah menunggui ibunya yang sedang sekarat. Bapaknya sudah meninggal dibunuh orang beberapa tahun yang lalu. Tidak lama setelah ia meninggalkan tempat tersebut, seorang pengembala lewat di tempat tersebut. Pengembala itu terkejut mendapati sebuah bungkusan kain yang tergeletak di bawah pohon. Diambilnya bungkusan itu, lalu dibawanya pulang ke gubuknya yang buruk. Alangkah gembiranya hati si anak gembala tersebut tatkala melihat bungkusan tersebut. Ternyata isinya emas dan perak yang sangat berharga. Karena ia seorang yatim piatu dan masih kecil, sebabnya penemuan itu ia anggap merupakan hadiah baginya. Tak selang beberapa lama, ada seorang kakek tua yang bungkuk dan berjalan terseok-seok melalui sumber air tadi. Karena kelelahan, ia pun beristirahat di bawah pohon yang rimbun. Belum sempat si kakek melepas lelah, anak muda penunggang kuda yang sebelumnya sempat tertidur di bawah pohon tadi datang karena hendak mengambil bungkusannya yang tertinggal. Ketika pemuda itu sampai, pemuda itu terkejut melihat di bawah pohon yang sempat ia tertidur tadi tidak lagi menemukan bungkusan kain. Yang nampak hanyalah seorang kakek. Lalu pemuda itu dengan membentak bertanya kepada si kakek, "Di mana bungkusan yang tadi ada di sini?" "Saya tidak tahu," jawab sang kakek dengan gemetar. "Jangan bohong," bentak si pemuda. "Sungguh, waktu saya tiba di sini, tidak ada apa-apa kecuali kotoran kambing," jawab si kakek. "Kurang ajar, kamu mau mempermainkan aku. Engkau pasti yang telah mengambil bungkusan itu dan menyembunyikannya di suatu tempat. Cepat kembalikan. Bungkusan itu baru kuambil dari kawan ayahku sebagai warisan yang telah dititipkan ayahku kepadanya untuk diserahkan kepadaku kalau aku sudah dewasa, yaitu sekarang ini. Cepat kembalikan," lanjut si pemuda itu. "Sumpah Tuan, saya tidak tahu," sahut kakek tersebut semakin ketakutan. "Ayo serahkan kembali, bila tidak kamu akan tahu akibatnya," hardik pemuda itu. Karena si kakek tidak tahu apa-apa, maka ia bersikukuh tidak mengambil bungkusan tersebut. Si pemuda itu tidak bisa mengendalikan kemarahannya lagi. Lalu dicabutnya pedang dari pinggangnya dan dihunuskan pada si kakek tadi. Lalu ia mencari kesana kemari bungkusan yang ia tinggalkan, akan tetapi tidak ditemukan. Kemudian ia naik ke punggung kuda dan pulang lagi ke rumahnya dengan perasaan kecewa dan marah. Kemudian berita tersebut ditanyakan kepada Nabi Musa alaihissalam oleh salah satu murid beliau. "Wahai Nabiullah, bukankah yang terjadi dalam cerita tersebut justru menunjukkan sebuah ketidakadilan Tuhan?" "Maksudmu?" tanya Nabi Musa alaihissalam. Kakek tua itu tak bersalah namun menanggung akibat yang harusnya tidak patut diterimanya. Sedangkan si anak gembala yang mengantungi harta tadi malah bebas, tidak mendapatkan balasan yang setimpal. "Menurutmu Allah tidak adil?" ucap Nabi Musa terbelalak. "Masya Allah, dengarkan baik-baik latar belakang ceritanya.
Kemudian Nabi Musa alaihissalam pun bercerita, "Ketahuilah, dahulu ada seorang petani hartawan yang dirampok oleh 2 orang bandit kejam. Semua emas dan harta benda miliknya raib oleh 2 orang bandit itu. Setelah berhasil merampok, harta itu dibagi 2 oleh perampok tersebut. Dalam pembagian harta rampokan tersebut terjadi kecurangan oleh salah seorang bandit yang tamak, sehingga harta rampokan tersebut dikuasainya sendiri setelah membunuh kawannya. Bandit yang tamak itu ialah si kakek tua yang dibunuh oleh pemuda berkuda tadi. Sedangkan bandit yang dibunuh oleh kakek itu dahulu adalah ayah dari pemuda yang telah membunuhnya tadi. Sedangkan petani hartawan yang dirampok itu adalah ayah dari si pemuda pengembala yang mengambil bungkusan kain. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta kekayaan akhirnya kembali kepada yang berhak. Dan kejahatan 2 bandit perampok tadi telah memperoleh balasan yang sama-sama setimpal, meskipun peristiwanya tidak berlangsung tepat pada masanya. Marilah kita melihat sejenak ke belakang, yakni ke masa lalu. Apakah kita pernah melakukan sebuah kesalahan? Minta maaflah. Carilah ridha dari orang yang pernah kita zalimi. Mungkin bukan kita yang akan merasakan dampak buruk kesalahan kita. Bisa jadi anak kita ataupun cucu kita. Apapun yang sudah kita lakukan, entah itu adalah sebuah kebaikan ataupun sebuah keburukan, pasti akan ada balasan bagi setiap pelakunya. Wallahu a'lam bishawab.